Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Eka Danisa Putri dari kelas 2 di 4 ITB NRP 31236036. Sebelum saya menjelaskan terkait query yang sudah saya buat sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait project saya. Project saya ini tentang klinik, yang dimana klinik ini hanya dikelola oleh satu dokter. Nah, proyek ini dibuat karena ingin mendigitalisasikan buku datang kunjungan gitu. Biasanya kalau kita datang kunjungan kan perlu mencatat. Nah, itu biasanya terjadi redundan karena misal orang yang udah pernah datang situ dicatat lagi, akibatnya datanya redundan. Nah, di sini eh, saya membuat database-nya. Di sini pastinya ada tabel pasien, kemudian ada tabel transaksi, habis itu ada transaksi layanan, dan juga ada layanan itu sendiri. Untuk layanan sendiri itu kami membatasi hanya 4 saja. Kemudian ini ID transaksi layanan. Jadi bisa aja satu orang itu mengambil lebih dari satu layanan seperti itu. Kemudian melakukan transaksi layanan lebih dari satu, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk obat. Nah, untuk obat di sini juga ini dibedakan antara transaksi obat dan transaksi layanan karena bisa saja dia itu hanya melakukan transaksi layanan tapi tidak memerlukan obat seperti itu. Nah, seperti case-nya ketika dia hanya diberikan resep dokter dan ia membeli sendiri di apotek, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah riwayat, ya kurang lebih seperti lognya. Di sini hanya mencatat dari tanggal dan ID transaksi saja, seperti itu. Oke, langsung saja ke subquery-nya. Nah, untuk subquery-nya yaitu di sini saya membuat untuk menghitung pendapatan dalam bulan tertentu. Jadi pada bisa melakukan secara detail mau bulan apa yang mau dicek. Di sini query-nya itu menselect, di sini subquery-nya menghitung count dari tabel transaksi itu sendiri. Yang dimana menggunakan kondisi where hanya mengekstrak bulan dari tabel transaksi pada kolom tanggal, yaitu maksudnya nama kolomnya itu tanggal seperti itu. Nah, ini saya mengambil bulan 10 dan tahun 2024. Nah, coba saya jalankan. Nah, di sini muncul 3. Nah, coba saya cek di sini. Select bintang from transaksi. Nah, ini walaupun tanpa saya urutkan tanggalnya, ini sudah urut berdasarkan tanggal dia melakukan transaksi. Nih, 2024, 11. Nah, ke bawah-bawah ini 2025. Nah, di sini terlihat pada bulan 10 hanya terjadi 3 transaksi saja. Berarti query yang saya hasilkan ini valid, seperti itu. Kemudian untuk function sendiri saya mencari untuk menghitung layanan terbanyak. Maksudnya kan di awal saya sudah menjelaskan terkait layanannya itu sendiri ya. Mungkin bisa dicek di sini saya transaksi from layanan. Nah, di sini saya hanya menyediakan 4 layanan, yaitu facial treatment, skin treatment, body treatment, dan hair treatment. Nah, di sini nanti dari function ini nanti akan mencari layanan masing-masing layanan itu digunakan oleh berapa orang. Jadi kayak di group by seperti itu. Di sini jelaskan ini create or replace function dengan nama fungsinya hitung layanan terbanyak. Kemudian return table nama layanan dan total yang digunakan. Jadi nanti akan mengembalikan tabel berupa nama layanan dan total yang digunakan dengan bertipe big integer. Kemudian mengembalikan hasil query-nya dalam bentuk tabel, yaitu dengan return query menselect dari mana? Dari layanan, L ini tabel layanan, nama layanannya apa, kemudian di select count untuk mencari dari transaksi layanan. Nah, berdasarkan ID layanan. Jadi di tabel layanan itu nanti ada transaksi layanannya juga. Seperti itu. Jadi yang mempunyai ID layanan yang sama maka dia dimasukkan ke dalam total yang digunakan seperti yang di atas ini. Seperti itu. Kemudian overall dari tabel layanan dan dilakukan order by total yang digunakan descending. Jadi yang paling banyak yang paling di atas seperti itu. Mungkin di sini saya akan coba untuk menjalankan. Nah, di sini terlihat
bahwa untuk facial treatment itu ada 48 orang yang menggunakan, dan body treatment juga, dan juga hair treatment. Mungkin untuk validasinya kita coba yang sedikit ya, hair treatment. Mungkin bisa dilihat dari tabel layanan, transaksi layanan. Select bintang from transaksi layanan. Nah, di sini mungkin where ID layanan sama dengan 4. Karena kan di sini tadi untuk layanan sendiri belum ada ya. Di sini coba cek dulu untuk tabel layanannya. Itu kan tadi select bintang from layanan. Nah, untuk layanan ini kan hair treatment nomor 4 ya. Coba saya cek where ID layanan 4 ada berapa. Nah, di sini kan terlihat hanya ada 6 transaksi. Berarti di sini hasilnya yang ini tadi benar ya, karena hair treatment hanya 6 yang menggunakan. Dilihat dari transaksinya, banyak kolomnya, banyak row-nya. Nah, seperti itu. Untuk function sudah, sekarang saya mencari untuk yang prosedur. Untuk prosedur ini yaitu menampilkan riwayat pasien dengan mengirimkan parameter yaitu nama pasien. Nah, jadi di sini saya menggunakan seperti ini. Di sini hasil record ya, merecord query dalam loopnya. Kemudian ini yang bakalan di print yaitu riwayat kunjungan untuk pasien dengan nama mengandung. Nah, jadi ini saya nama mengandung maksudnya bagaimana? Ketika saya melakukan pengiriman nama di sini misal Eka, misal ada Eka Danis, ada Eka Wati. Nah, di situ yang Eka Wati juga ikut ke print karena di sini menggunakan keyword yang mengandung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk query-nya bagaimana? Untuk query-nya di sini saya men-select dari tabel pasien, yaitu tepatnya di kolom nama pasien, dan juga tanggal. Di sini saya aliaskan menjadi tanggal kunjungan. Kemudian nama layanan menjadi layanan yang digunakan. Kemudian dari mana diambilnya? Dari tabel pasien. Kemudian dilakukan join antara tabel pasien dengan tabel transaksi berdasarkan ID pasiennya. Kemudian juga dari tabel transaksi dilakukan join dengan transaksi layanan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID transaksi yang ada di tabel transaksi dan ID transaksi yang berada di transaksi layanan. Kemudian yang terakhir dijoinkan menggunakan tabel layanan yang dimana dijoinkan pada ID layanan yang digunakan. Nah, ini adalah perkondisinya where nama pasien mengandung apa ini nanti sesuai yang dikirimkan oleh keyword di atas. Ketika kita melakukan call prosedur. Bukan call prosedur. Ya, betul, call prosedur, betul. Nah, nanti sini juga di order by berdasarkan tanggalnya secara descending. Nah, setelah itu di sini akan dilakukan print nama pasiennya siapa, sini tanggal kunjungannya berapa, dan layanan yang dipakai apa. Sini kan hasil nama pasiennya, tanggal kunjungannya, dan layanan yang digunakan. Nah, untuk itu lognya berhenti. Mungkin saya coba di sini. Call function. Nah, di sini muncul, oh yang mengandung nama Danis itu cuma ada nama Eka Danis aja dengan tanggal kunjungan 2025 bulan 2, situ bulan 1 dan 2004 bulan 12. Nah, namun kalau di sini saya memanggilnya Eka misal. Di sini akan tampil apa? Di sini akan tampil tidak hanya Eka Danis, tapi ada Eka Wijaya, ada Eka Rahmawati karena saya menggunakan kata kunci like di sini. Seperti itu. Mungkin untuk sebagai validasi saya coba mencari tabel transaksi dari mungkin dari Eka Danis. Eka Danis ini ID pasien berapa coba? Select bintang from pasien. Nah, di sini Eka Danis memiliki ID pasien 4 ya. Coba saya cari di tabel transaksi. Where ID
pasien sama dengan 4. Nah, di sini ada 3 kali. Dengan ID pasien 4, 2024, bulan 12, 2025 bulan 1, dan 2025 bulan 2. Coba kita cocokkan di sini. Nah, hasilnya sama ya. Misal di sini saya ganti Danis saja biar enak. Sini Danis. Nah, di sini benar kan ya? Ini 2005 bulan 2, 2005 bulan 1, dan 2024 bulan 12. Sama seperti yang di sini, ada 3 transaksi aja gitu. Nah, kemudian setelah prosedur ada trigger. Untuk trigger ini saya gunakan untuk mengisi riwayat trigger. Di awal saya menjelaskan bahwa saya mempunyai tabel riwayat ini. Nah, tabel riwayat ini tidak diisikan secara manual, namun ketika dilakukan insert pada tabel transaksi, maka dia akan melakukan insert juga pada kolom riwayat. Nah, seperti itu. Jadi ini triggernya, tanggal dan transaksi. Mungkin di sini ini triggernya. Setelah insert transaksi, after insert on transaksi, dan for each row execute isi riwayat trigger. Nah, di sini saya coba menjalankan. Mungkin sebelum itu kita coba cek isi dari tabel transaksi dulu. Maaf, tabel riwayat. Nah, untuk tabel riwayat ini terakhir ini 2024 dengan ID riwayatnya 104. Kemudian ID transaksinya terakhir 111. Mungkin di sini saya mencoba melakukan insert kepada tabel transaksi. Apakah insert yang saya mainkan tabel transaksi juga masuk ke dalam tabel riwayat? Mari kita coba buktikan dengan cara ini tadi. Mencoba insert into. Nah, ini mungkin saya coba dengan ID -1. Ininya saya ganti 2025 mungkin. Bulan 5, 27, 17. Nah, dengan ID pasien berapa? Misal ID pasiennya 4. Kita coba. Mungkin sambil ngecek juga di tabel transaksi. Nah, di sini kan terakhir transaksi itu 111. Nah, coba dilakukan ini. Coba. Nah, untuk query-nya berhasil di-insert. Sekarang coba cek di sini. Apakah dia bertambah? Ya, menjadi 112. Sekarang kita coba cek ke dalam tabel riwayat, di mana kita tidak melakukan insert ke dalam tabel riwayat. Di sini dia insert menggunakan trigger yang sudah dibuat. Nah, di sini 105. Kenapa kok tidak sama-sama 112? Karena untuk yang awal-awal saya belum membuat trigger. Jadi ketika saya melakukan insert kepada tabel transaksi, dia itu nggak langsung ke insert juga di tabel riwayatnya, sehingga ketika tabel transaksi sudah mencapai ID-nya itu mungkin 5 atau 6, itu baru di ID riwayatnya dia baru 1, karena di sini saya juga menggunakan serial seperti itu. Ini kan mungkin kita bisa mencocokkan dari sininya. Ini kan ID transaksinya 111 tuh. Benar ya berarti. Begitu. Nah, setelah trigger udah berhasil, sekarang anonymous block. Nah, anonymous block ini buat apa? Di sini saya menampilkan pasien dengan total biaya transaksi terbanyak dalam periode tertentu. Jadi case-nya di sini bukan hanya mencari pasien dengan transaksi terbanyak, tapi juga misal Danis ini datang 3 kali. Dia misal habisnya 100.000, 100.000, 100.000, sama ada orang habisnya itu orang keempat ini 200.000. Maka yang dianggap transaksi terbanyak adalah Danis, karena dia akan menggrupkan ini dengan tabel
dengan ID pasien yang sama ini. Nah, kemudian dia melakukan sum seperti itu. Mungkin coba kita langsung cek aja dari query-nya. Ini kan saya menggunakan pasien, total biaya, maksimal biaya, dan pasien maks biaya. Nah, di sini saya melakukan loop pasien, untuk menselect pasien, ID pasien dari tabel pasien. Dan dilakukan loop, select qualys sum, layanan harga, dan layanan di sini untuk mencegah yang ada bernilai 0. Kemudian total biaya, habis itu dimasukkan ke dalam total biaya. Setelah itu diambil dari tabel transaksi. Kemudian di sini dilakukan left join. Kenapa tidak inner join? Karena di sini dia akan menjumlahkan juga buat yang mungkin dia hanya terisi harga itu salah satunya. Walaupun di sini saya nggak ada case seperti itu. Tapi dari program ini tuh seharusnya bisa menginputkan. Jadi dia hanya mengambil layanan saja. Otomatis harga obat dia akan kosong seperti itu. Nah, ini untuk mencegah hal seperti itu. Jadi menggunakan left join sehingga jika ada case seperti itu maka akan tetap dijumlahkan. Kemudian di sini dilakukan where di mana transaksi ID pasien dan pasien ID seperti itu. Dan extract month. Nah, ini dibuat untuk menspesifikkan bulan apa yang mau di calculate. Nah, ini if total biaya melebihi biaya, maka total biaya ini dimasukkan ke dalam maks biaya pasien ID. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akan mengeprint apa? Pasien dengan total biaya transaksi tertinggi, dengan pasien ID-nya berapa, total biayanya berapa. Seperti itu. Mungkin di sini saya coba untuk menjalankan. Nah, di sini terbilang bahwa pasien dengan total biaya transaksi tertinggi dengan pasien ID 1 adalah 110.000. 1.100.000, maaf. Nah, mungkin di sini saya ada query yang dimana dia itu bisa menampilkan untuk mengecek atau memvalidasi dari query ini tadi, yaitu dengan menampilkan kolom nama pasien, tanggal, ID pasiennya, identitasnya, di layanan, nama layanan, serta total layanan. Mungkin di sini lebih ke menata untuk menggabung-gabungkan gitu. Di sini saya tulis langsung agar untuk mempercepat. Ini saya run. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini seharusnya tertinggi adalah 450.000. Namun, ketika di hasil saya adalah 110.000. Hal ini diambil dari, kalau dilihat dari sini ada ID pasien yang sama, yaitu 111 ini, Andi Pratama, dia itu melakukan transaksi sebanyak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dijumlahkan ya. Setelah dijumlahkan di sini, hasilnya apakah benar 110.000? Nah, saya sudah sempat coba bikin di sini. Saya kopasin, bentar. Saya kopas dari sini sampai sini. Ya, saya Ctrl C, kemudian saya coba masukkan ke Excel untuk mempercepat aja. Nah, sini saya lakukan sum. Dari sini sampai sini. Nah, betul hasilnya adalah 1.100.000. Seperti yang ada pada output di sini, yaitu 1.110.000. Nah, namun bagaimana jika case-nya itu ternyata mungkin sama, misal sama-sama 100.000 atau 200.000. Mungkin di sini saya coba cek untuk yang bulan 1 2025. Saya coba jalankan. Nah, di sini memunculkan dengan pasien ID 36. Saya coba pakai validasi query-nya tadi, yaitu bulan 1 2025. Nah, saya coba run. Di sini adalah 400.000 dengan ID 36. Padahal di sini 450.000-nya kan banyak, Kak, cuma satu orang. Nah, ini diambil dari apa? Diambil dari yang pertama kali melakukan transaksi pada bulan tersebut. Jadi, ini misal di sini kan 2025 dari bulan 1. Nah, ini kan ada tanggal 2, tanggal 29, 14, 10, 6, 25. Nah, ini diambil yang mungkin di sini bisa order by-nya dari
tanggal. Scanning. Nah, di sini 450.000 pertama itu ada di ID 36. Nah, ini biar tanggalnya ini urut duluan gitu maksud saya. Jadi diambil dari transaksi tertinggi dengan dia yang datang pertama kali gitu. Ini mungkin kalau bisa bikin kayak sistem ada giveaway atau semacamnya itu diambilnya bisa dari kayak gini. Saya kemarin kepikirannya seperti itu. Makanya itu kenapa saya pertimbangannya diambil dari orang yang pertama kali melakukan transaksi seperti itu. Di sini udah habis ya berarti. Ya udah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.